Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Mumut. Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan pelajaran kita di tema 1 subtema 4. Nah, di subtema 4 ini ada materi yang akan Ustazah sampaikan yaitu tentang bekerja sama. Nah, teman-teman sudah tahu kan, Allah itu menciptakan kita sebagai manusia dengan berbagai macam perbedaan. Nah, perbedaannya itu ada apa saja? Ada perbedaan kemampuan, perbedaan agama, dan juga perbedaan hobi. Nah, meskipun kita berbeda, kita sebagai manusia harus tetap bersatu dan tidak boleh terpecah belah. Bersatu dalam perbedaan atau keberagaman bisa kita lakukan dengan berbagai kegiatan. Apa ya kira-kira kegiatannya? Dengan cara apa ya teman-teman? Apakah ada yang tahu? Dengan cara bekerja sama. Nah, teman-teman di rumah tahu tidak? Bekerja sama itu apa? Ya, bekerja sama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut atau disepakati secara bersama. Nah, kenapa manusia perlu bekerja sama? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu apa sih Ustazah? Makhluk sosial itu, ini ya teman-teman, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Karena apa? Karena manusia itu membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Perlu bantuan orang lain Teman-teman juga merupakan manusia sosial, makhluk sosial Pasti teman-teman ketika melakukan sesuatu atau membuat sesuatu pasti memerlukan bantuan orang lain. Misalkan nih teman-teman di rumah ingin belajar, pasti minta bantuan bunda untuk menyiapkan alat tulisnya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, tadi kita sudah tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, manusia itu kan tidak dapat hidup sendiri-sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Nah, teman-teman tahu nggak istilah lain dari bekerja sama itu apa? Nah, istilah lain dari bekerja sama adalah gotong royong. Gotong royong merupakan perwujudan Pancasila. Sila keberapa? Ayo, tahu nggak? Iya, Pancasila sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Iya, pohon beringin. Nah, itu. Nah, kemudian teman-teman. Nah, adapun teman-teman kerjasama di lingkungan sekitar yang kita ketahui. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama di lingkungan rumah Jadi setiap anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, adik itu memiliki hak dan juga kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, adapun contoh-contohnya nih teman-teman. Yang pertama bekerja sama membantu ibu menyiram tanaman di halaman rumah. Yang kedua, bekerja sama membersihkan rumah bersama Jadi nih misalkan teman-teman bantuin bunda nyapu, kan bundanya lagi masak di dapur. Teman-teman bantuin bunda nyapu terus adiknya teman-teman bantuin bunda membereskan kerja selama selanjutnya yaitu bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Itu gimana Ustaz maksudnya? Nah, jadi ini teman-teman, misalkan nih teman-teman membeli jajan bungkusnya teman-teman buang sembarangan, berserakan ke mana-mana. Nah, itu wajib dibersihkan atau tidak? Ya wajib, harus dibersihkan karena teman-teman tadi sudah membuang sampah sembarangan di dalam rumah. Itu akan mengakibatkan rumah kita menjadi kotor. Harus dibersihkan, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Nah, selanjutnya yaitu bekerja sama menghemat listrik Jadi, kalau misalkan pemakaian listrik di rumah itu jangan berlebihan. Harus dihemat. Misalkan nih
TV nyolok 3 misalkan, terus laptop hidup semua ya, terus ngecas, kipas, AC ya. Nah itu kan otomatis akan memperbanyak tanggungan listrik ayah bunda teman-teman semua ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memakai listrik itu harus secukupnya, seperlunya, sesuai kebutuhan itu ya. Nah kemudian kerjasama yang kedua yaitu kerjasama di lingkungan sekolah. Nah teman-teman kemarin 6 bulan yang lalu masih di sekolah ya, karena sekarang kan kita belajarnya secara PJJ, secara daring dari rumah. Nah kerjasama di lingkungan sekolah itu bagaimana sih contohnya? Nah ada beberapa contohnya teman-teman. Yang pertama yaitu bekerja sama mengerjakan tugas kelompok bersama. Misalkan Ustazah meminta teman-teman untuk berdiskusi ya, berkelompok terdiri dari 5-6 orang. Itu di dalam kelompok tersebut harus diskusi, harus kerjasama, gotong royong untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ustazah. Harus bersama-sama, tidak boleh ada satu orang yang tidak mengerjakan, yang satunya tidak mengerjakan karena malas atau yang itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama, semua bekerja, gotong royong, kerjasama di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu piket bersama dengan teman-teman. Jadi ketika kita di sekolah ya, pasti kita sama Ustazah sama kalian deh ya, menentukan siapa aja yang piket hari Senin, siapa aja yang piket hari Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya sampai Jumat. Jadi itu dikerjakan sesuai jadwalnya masing-masing. Nah ketika teman-teman tidak melakukan piket, maka akan ada konsekuensi atau hukuman yang akan diberikan oleh Ustazah. Nah seperti itu. Kemudian bekerja sama atau kerja bakti bersama di lingkungan sekolah. Misalkan nih teman-temannya ada yang menyiram tanaman di depan, kemudian ada yang menghapus papan tulis, ada juga yang menyapu lantainya, kemudian merapikan kursi mejanya, mengelap jendela. Nah seperti itu dilakukan kerja bakti yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian apalagi? Nah yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ya tidak hanya kelas yang kita bersihkan, yang kita rawat kebersihannya, tetapi di lingkungan sekolah seperti halaman ya, di halaman maupun di sekitar lingkungan sekolah itu harus kita bersihkan. Nah ketika teman-teman melihat ada sampah ya yang ada di lapangan atau di depan kelas, nah itu diambil, dibuang ke tempat sampah ya. Itu tujuannya apa? Untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, seperti itu. Nah kemudian bekerja sama yang ketiga yaitu bekerja sama di lingkungan masyarakat ya, atau di lingkungan sekitar rumah kita. Nah apa aja sih Ustazah contohnya? Contohnya yang pertama yaitu ya membersihkan jalanan, membersihkan jembatan, atau membersihkan selokan ya bagi rumah-rumah teman-teman yang ada jembatannya, kemudian ada selokannya, itu akan dibersihkan secara bersama-sama gotong royong di lingkungan masyarakat. Ya supaya apa? Ya itu tadi, supaya bersih dan terhindar dari yang namanya penyakit ya. Seperti itu. Kemudian bekerja sama yang kedua ya yaitu gotong royong atau bekerja sama membangun masjid. Nah, jadi ketika di lingkungan teman-teman ada masjid yang belum selesai dibangun, teman-teman bisa tuh membantu ya, membantu entah itu membantu membersihkan lingkungan masjidnya atau membantu Pak tukang ya membawa pasir atau yang lainnya yang sekiranya teman-teman mampu untuk membantu pembangunan masjid yang ada di lingkungan rumah teman-teman semua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membantu warga yang kesulitan. Ya, jadi kita sebagai makhluk sosial ya tidak hanya kita yang membutuhkan bantuan orang lain, tetapi orang lain pun juga membutuhkan bantuan kita. Ya, jadi ketika kita punya tetangga, punya teman di lingkungan rumah kita yang mengalami kesulitan ya, kita wajib membantu, kita wajib menolong ya. Seperti itu. Itulah gunanya tetangga ya. Ketika
tetangganya ada kesulitan, maka tetangga yang lain itu membantunya, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita membantu orang lain juga pasti akan membantu kita, saling tolong menolong. Nah, kemudian yang ketiga, kerjasama yang ketiga yaitu misalkan nih bekerja sama mengadakan acara besar. Contohnya nih kemarin ya, kita kan sudah mengadakan 17 Agustus. Nah, biasanya di lingkungan masyarakat kita ya pasti mengadakan yang namanya lomba-lomba 17-an ya. Kemudian ada juga yang mengadakan pawai 1 Muharram ya, biasa dilakukan malam hari, atau misalkan ada kegiatan memperingati HUT ulang tahun Kota Pangkalan Bun. Nah, itu biasanya kan diadakan dengan acara pawai yang diselenggarakan oleh Bupati Kota Waringin Barat. Nah, seperti itu. Namun karena sekarang sedang pandemi, nah acara-acara tersebut ditiadakan dulu. Mungkin nanti ketika pandemi ini sudah berlalu, sudah lewat, sudah hilang, acara tersebut akan tetap ada seperti biasanya. Nah, pekerjaan ketika kita lakukan secara bersama-sama itu akan terasa ringan ya teman-teman. Karena apa? Karena dilakukan bersama ya. Kalau misalkan pekerjaan itu kita lakukan sendiri, itu akan terasa berat ya untuk kita sendiri. Tapi kalau kita lakukan bersama-sama, membersihkan rumah bersama, membersihkan lingkungan sekolah bersama, membersihkan lingkungan masyarakat bersama, itu akan terasa ringan. Nah, maka pekerjaan itu juga akan cepat selesai seperti itu. Nah, adapun manfaat kerjasama ya yang bisa kita ambil yaitu yang pertama bisa saling mengenal ya. Jadi misalkan nih teman-teman belum kenal sama teman yang satu, ketika disuruh kerjasama kan pasti ada obrolan-obrolan yang bisa membuat kalian bisa bersama-sama melakukan pekerjaan yang bisa menjadikan pekerjaan itu menjadi lebih ringan ya. Jadi bisa saling mengenal. Kemudian yang kedua mempererat persaudaraan ya. Yang ketiga meningkatkan rasa kebersamaan. Yang keempat membina kerukunan antar teman, antar keluarga maupun antar warga. Dan yang terakhir mempererat persatuan warga, mempererat persatuan keluarga maupun teman di lingkungan sekolah. Nah, itu ya teman-teman materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga sedikit materi tadi bisa membantu teman-teman ya mengetahui apa sih itu kerjasama, apa sih itu gotong royong ya. Kemudian apa saja manfaatnya dan gotong royong itu bisa kita lakukan di mana saja. Tadi beberapa materi yang bisa Ustazah sampaikan ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Nah, jangan lupa mengerjakan tantangan yang sudah Ustazah kasihkan setelah menonton video ini. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.